Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat link soal atau ulangan harian, kemudian responnya itu otomatis muncul nilainya di daftar nama siswa. Oke, pertama-tama silakan Bapak Ibu login atau masuk ke Chrome, Google Chrome. Nah, kemudian kalau sudah silakan Bapak Ibu masuk ke akun Bapak Ibu masing-masing, karena di sini saya sudah masuk ke akun saya. Jadi saya tinggal pilih saja drive. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke akun, silakan klik titik 9 yang ada di pojok kanan ini, lalu pilih drive. Oke, kalau sudah silakan Bapak Ibu langsung saja membuat di new, atau Bapak Ibu kalau menginginkan di folder supaya lebih gampang, Bapak Ibu bisa membuat folder sendiri ya. Nah, di sini saya contohkan aja untuk kelas 10. Nah, di sini saya buat new, lalu bisa pilih Google Formulir atau Google Form. Oke, ini kita belum jadikan kuis. Di sini masih blank formulir ya, Bapak Ibu. Untuk menjadikan kuis silakan set di setting. Untuk require sign in-nya ini centangnya dihilangkan aja. Kalau yang limit to one respond kita bisa centang supaya anak-anak mengerjakan soalnya atau kuisnya itu hanya satu kali saja dengan satu akun. Kemudian kita bisa kasih konfirmasi message di sini. Kita tulis aja terima kasih atau lain sebagainya. Lalu kita jadikan formulir ini itu sebagai kuis dengan meng-on-kan make this a quiz-nya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, ini sudah on. Lalu Bapak Ibu bisa memilih ini untuk respondency-nya. Jadi ketika anak-anak mengerjakan kuisnya nanti atau ulangan hariannya nanti, kalau kita centang tiga-tiganya, maka anak-anak bisa mengetahui pertanyaan mana saja yang jawabannya salah dan pertanyaan mana saja yang jawabannya benar. Kemudian skor yang dihasilkan. Kalau saya sendiri lebih sering duanya ini dihilangkan centangnya, tetapi point value-nya tetap dimunculkan. Kemudian kita save. Kalau sudah, kita buat judulnya. Contohnya adalah ulangan harian 1 sejarah Indonesia. Oke, kalau sudah menuliskan judul di sini, Bapak Ibu, tolong untuk ini kan ada judul lagi di pojok kiri samping dari logo Google Formulirnya. Di sini masih untitled form. Jadi kita blok dulu judul yang kita buat di tengah ini, lalu kita copy atau salin. Nanti kita tempel saja di sini dengan mengklik kiri. Nah, di sini otomatis akan muncul judul sama seperti yang kita tuliskan di title yang ada di question. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke untitled question yang pertama. Kita buat pilihan kelasnya terlebih dahulu. Untuk kelas, kita buat drop down. Lalu requirednya kita on. Di sini kita tuliskan kelas yang kita ajar. Ini sebagai contoh karena saya mengajar kelas 10 IPS 1, kemudian 10 IPS 2, lalu ada 10 IPS 3 dan 10 IPS 4. Oke, kalau sudah, kita buat section baru
atau add section. Kita klik. Nah, muncul section 2. Di sini ada untitled section, kita kasih judul kelas 10 IPS 1. Kemudian kita add question. Di sini yang tanda plus kita klik. Lalu kita tuliskan di sini nama lengkap. Supaya kita bisa mendapatkan hasil yang sama dari respon namanya nanti anak-anak, kalau namanya itu ditulis short answer atau jawaban singkat, ini nanti nama-namanya anak akan terserah, ada mungkin yang hurufnya kecil semua atau huruf besar semua atau besar kecil, dan antara spasi dan lain sebagainya itu akan berantakan. Jadi kita akan sulit untuk membuat rumusnya nanti. Jadi kita di sini pilihannya untuk nama lengkap kita pilih drop down juga seperti pilihan kelas tadi. Lalu untuk requirednya kita on kan juga. Nah, nama-namanya ini kita bisa isi dari daftar nama siswa yang ada di file Excel. Kalau Bapak Ibu sudah punya, silahkan Bapak Ibu buka aja. Di sini saya buka untuk daftar siswanya. Nah, contohnya ini ya. Ini kan sudah dalam bentuk Excel seperti ini. Kita tinggal copy saja namanya dari nomor 1 sampai nomor 36. Kita copy. Lalu kita masuk kembali ke Chrome, dan di sini di option 2-nya ini kita paste. Kita tempel atau paste ya. Nah, ini sudah muncul nama anak-anaknya. Jadi nanti anak-anak tinggal memilih saja nama mereka tanpa menuliskan nama mereka. Kalau sudah, ini kan kelas 10 IPS 1. Kalau sudah, kita buat add section lagi. Nah, kita kasih nama lagi kelas 10 IPS 2. Oke, sampai kelas 10 IPS 4. Seterusnya seperti itu, nggih. Oke, ini sudah jadi semuanya ya Bapak Ibu. Saya sudah buat kelas 10 IPS 1, nama lengkap. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan nomor absen atau nomor urutnya. Kalau tidak juga tidak apa-apa, karena untuk nomor urut atau nomor absennya ini tidak akan berpengaruh di perumusan nanti. Kemudian 10 IPS 2 nama, 10 IPS 3 nama, 10 IPS 4. Nah, kalau sudah, kita buat section baru, diklik ini add section, kemudian kita kasih soal. Nah, di sini nanti kita akan menuliskan pertanyaan dan jawabannya. Lanjut lagi untuk pengaturan selanjutnya, supaya anak-anak ketika nanti membuka link soal ini, kemudian memilih kelasnya 10 IPS 1 misalnya, lalu akan langsung diarahkan ke kelas 10 IPS 1. Kalau hanya seperti ini, itu nanti anak ketika memilih 10 IPS 1 lalu diarahkan ke kelas 10 IPS 1, nanti akan diarahkan lagi ke kelas 10 IPS 2. Jadi untuk mencegah hal seperti itu, kita atur dulu. Nah, kita klik titik 3 yang ada di bawah, lalu kita klik go to section based on answer. Nah, kalau sudah di sini kita akan muncul seperti ini. Nah, kita tinggal pilih aja 10 IPS 1 itu munculnya harusnya kelas 10 IPS 1. Kemudian 10 IPS 2 harus kelas 10 IPS 2 dan seterusnya. Nah, oke, kalau kita sudah atur seperti ini, kita masuk ke bagian kelasnya. Nah, supaya nanti anak-anak ketika sudah mengisi kelasnya itu langsung menuju soal, kita di after section 2 atau di after section kelas 10 IPS 1, ini kita klik yang tanda anak panah yang kecil ini, kita klik,
lalu kita pilih go to section 6 atau yang isinya adalah soal. Nah, kita terapkan ke semua section. Nah, ini ya soal, kemudian 10 IPS 3, kita go to section soal, IPS 4, nah, sudah. Kalau sudah, kita bisa tuliskan soal di sini. Misalnya arti Nah, di sini kita bisa menuliskan soal. Kalau kita soalnya itu dalam bentuk gambar, kita sudah screenshot gambar soalnya, kita tambahkan di sini. Di add image ini, kita klik saja. Nanti akan muncul pilihan upload, kita browse. Nah, browse-nya ini kita klik, lalu di sini akan muncul folder atau lokasi penyimpanan dari soal-soal yang sudah di screenshot oleh Bapak Ibu. Kalau sudah jadi, lalu kita send saja langsung, klik send atau kirim. Cara untuk mengirimnya, kita pilih yang link ini, URL. Di sini sudah muncul link, lalu kita tinggal copy saja. Copy. Nah, kalau sudah tercopy, kita bisa menempelkan soal ini di Google Classroom dan kita bisa menjadwalkan atau mempostingnya langsung. Seperti itu. Kemudian untuk responnya, kita tinggal unduh ini. Nah, ini ada create new spreadsheet untuk ini, untuk master kelas 10 atau nanti judulnya ulangan harian atau latihan soal, kita buat create ya Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah spreadsheet tadi yang sudah kita buat. Setelah sudah buat, di sini kan otomatis akan muncul from response 1. Nah, Bapak Ibu silakan ini add sheet. Add sheet-nya ini yang pertama kita add sheet, lalu kita beri nama AR. AR di sini itu array formula ya Bapak Ibu. Kita tuliskan saja AR. AR-nya huruf kecil. Lalu kita buat sheet berikutnya yaitu sheet kelas. Ketika kalau Bapak Ibu mengajarnya kelas IPA sampai IPS, berarti buatlah sheet sesuai dengan jumlah kelasnya. Di sini berhubung saya mengajar 4 kelas, jadi sheetnya ada 4 saja. Kalau sudah, kita masuk ke AR dulu. Untuk perumusan yang pertama, kita menggunakan rumus array formula. Nah, di kolom A1, ini A1, kita tuliskan di sini ya, sama dengan, kemudian kita tulis array formula. Ini sudah ada pilihannya, kita klik saja, lalu kita masuk ke from response 1. Nah, kita pilih yang ada tulisannya nama lengkap, yaitu D, ada di kolom D. Kita klik D-nya, klik, lalu kita enter. Nah, otomatis di sini muncul nama lengkap. Nah, untuk nama dari anak-anak nanti akan ada di A2, A3 dan seterusnya. Ini baru kelas 10 IPS 1. Untuk kelas 10 IPS 2 itu harusnya ada di kolom B. Karena di respon yang pertama ini saya ada nomor urutnya. Jadi untuk kelas 10 IPS 2 itu kan ada di kolom F. Kalau kita tarik dari sini dengan tanda panah, tanda plus seperti ini yang hitam, kita tarik, otomatis tidak akan langsung ke nama lengkap. Jadi di sini kita pakai tuliskan saja, nggak usah ditarik. Kita tuliskan lagi sama seperti pertama. Kita tuliskan array formula, lalu kita masuk ke from response 1, lalu kita klik yang kolom F, kita enter lagi. Begitu juga untuk kelas 10 IPS 3 dan 4. Nah, supaya tidak seperti saya, biar enaknya itu ditarik langsung,
Bapak Ibu kalau membuat link soal link soal seperti saya tadi panduannya tidak perlu menambahkan nomor urut. Jadi nanti kalau tidak ada nomor urutnya langsung aja di drag dari sini ke jumlah kelas yang Bapak Ibu ajar, nanti akan otomatis muncul. Lalu kalau sudah kita spasi, boleh spasinya 1 kolom atau 2 kolom bebas. Kita buat rumus lagi untuk nama siswanya. Di sini rumusnya kita masih menggunakan array formula. Nah, kita tuliskan sama dengan, jangan lupa ya Bapak Ibu, kalau menuliskan rumus kita harus yang pertama adalah sama dengan, kita tuliskan array formula dalam kurung if dalam kurung kolom A1, ini A1 sampai A1 sampai A sama dengan dalam kutip nama lengkap, koma, kutip nama siswa, kutip, koma, A1, kolom A1 maksudnya ya, kolom A1 sampai A, kemudian dan kolom B1 sampai B, dan kolom C1 sampai C, dan kolom D1 sampai D. Kenapa di sini saya tuliskan A1 sampai A? Jadi supaya tidak terbatas. Kalau kita membatasi misalnya A1 sampai A10, berarti kan hanya kolom A1 sampai 10 saja yang akan terbaca. Nah, nanti kalau nama anak-anaknya itu melebihi dari kolom A10, maka tidak akan terbaca. Kalau sudah rumusnya ditulis seperti ini, tinggal di enter saja. Di enter. Kalau sudah di kolom sampingnya nama siswa, kita buat skor. Nah, skornya itu jangan ditulis, tetapi kita akan mengambil dari respon 1. Kita tulis rumusnya sama dengan array formula, sama dengan array formula, lalu masuk ke from response, lalu kita klik yang kolom B yang ada skornya, respon, lalu kita enter lagi. Oke, kalau sudah kita tuliskan kolom berikutnya yaitu nilai. Kalau nilai kita tulis saja. Lalu untuk di bawahnya nilainya ini kita buat rumus lagi menggunakan array formula. Di sini sama dengan array formula dalam kurung. Nah, untuk yang di array yang di format itu adalah kolom skor, yaitu di kolom H2 titik 2 H, kemudian dalam kurung dikalinya itu tergantung skornya ya Bapak Ibu. Kalau skor soalnya Bapak Ibu buat itu 30, maka silakan kali 30. Kalau Bapak Ibu membuat skor yang ada di soalnya itu totalnya itu ada 50 dikali 50 dan sebagainya. Karena di sini saya buatnya 30 soal, maka saya kali 30. Lalu dibagi 100. Kita enter saja langsung. Maaf ya Bapak Ibu, ternyata saya kebalik. Jadi kita di sini dikali dulu, dikali 30, lalu dibagi 100. Nah, sudah muncul. Kenapa di sini 0? Karena di sini belum ada nama siswa dan belum ada skor yang muncul. Jadi di sini otomatis 0. Kalau sudah muncul yang 0 pertama ini di I2, di kolom I2 ini kita drag ke bawah supaya nanti kalau nama-namanya ini sudah terisi, di sini sudah terisi dan skornya sudah ada, di sini itu langsung muncul. Jadi kita drag ke bawah seperti ini terus, yang banyak saja nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sedikit nanti kita harus bolak-balik ngecek kalau sudah. Nah, sampai sini contohnya.
Sudah. Lalu kalau pengaturan di AR-nya ini sudah selesai, kita buat saja langsung daftar nilainya. Mau seperti apa terserah Bapak Ibu. Nah, untuk data siswa yang ini kita kopikan saja dari ini data kelas yang ini, data siswa yang ini. Kita tinggal kopikan saja ke Excel, ke spreadsheet-nya kita yang direspon. Contohnya ini. Kemudian IPS 2 sudah, lalu IPS 3, lalu IPS 4. Nah, kemudian untuk memunculkan nilai ini di kolom nilai, kita pakai rumus VLOOKUP. Kita tuliskan sama dengan VLOOKUP. Kita masuk ke sheet yang AR, lalu kita pilih yang VLOOKUP dalam kurung, kita pilih nama yang ada di sini, yaitu di kolom C8. Nomor 1 itu kan ada di kolom C8. Jadi kita klik C8, lalu koma. Kalau pengaturan bahasanya itu menggunakan bahasa Inggris, itu pakai titik 2, titik koma, maksudnya maaf. Kalau pakai bahasa Indonesia pengaturannya itu pakai titik koma. Nah, koma, lalu kita masuk ke sheet yang AR, lalu kita pilih yang G sampai H. Nah, di sini G sampai H. Ini G-nya kita kunci dulu ya Bapak Ibu. Bagaimana cara menguncinya? Yaitu dengan cara menekan tombol Fn dengan F4. Nah, seperti ini. Seperti ini kita sudah kunci ya untuk kolomnya. Lalu maaf ya Bapak Ibu, ini yang direspon ternyata sampai I. Jadi di sini G sampai I, sampai yang nilai tadi. Terus sampai I-nya itu jangan I2 tapi I1000 aja. Lalu koma 3,0. Nah, terus akan muncul NA. NA di sini berarti masih kosong karena belum ada respon di array formula yang ini, di set array. Jadi munculnya NA. Kalau di sheet array-nya itu sudah ada nilainya, namanya, maka di sini akan muncul nilainya. Begitu untuk tutorial cara membuat rumus dan cara membuat nilai yang ada di link secara otomatis. Semoga bisa bermanfaat, bisa membantu Bapak Ibu untuk mempermudah membuat laporan penilaian anak-anak. Ya, jadi seperti ini ya Bapak Ibu tampilan nilai yang otomatis akan muncul. Kalau di sini anak-anak sudah ada responnya di AR, di respon ini sudah muncul, lalu akan masuk ke AR, ini kelas 10, IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4 gitu. Nah, namanya akan menjadi satu seperti ini. Lalu skornya akan mengikuti hasil responnya dan nilainya sudah saya rumus tadi. Nah, di sini sudah muncul nilai seperti ini. Apabila nilainya di sini ada koma-koma, Bapak Ibu itu tinggal klik yang ini untuk mengurangi komanya. Nah, kalau sudah di sini kan sudah ada responnya. Nah, di sini otomatis akan muncul nilainya. Contohnya ini nilainya seperti ini. Ini adalah nilai murni hasil pekerjaan anak-anak. Bapak Ibu bisa melihat kalau yang NA itu anak belum mengerjakan. Jadi kalau yang tidak ada nilainya ini berarti anak belum mengerjakan. Seperti itu Bapak Ibu untuk tutorial cara membuat nilai secara otomatis di spreadsheet yang kita buat.
Semoga tutorialnya bermanfaat. Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Jika ada kesalahan-kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.